lagi sama Nadia dan pastinya masih di Bumiku 1. Kali ini Nadia sedang berada di Indonesia Center for Biodiversity and Biotechnology atau yang lebih dikenal dengan ICBB, tepatnya di Bogor, Sobat Bumi. Nah, di ICBB ini, Sobat Bumi merupakan lembaga penelitian yang bergerak di bidang biodiversity atau keanekaragaman hayati dan bioteknologi. Di ICBB ini sudah banyak Sobat Bumi penelitian yang dihasilkan, bahkan sudah banyak juga yang diaplikasikan. Salah satu diantaranya adalah penelitian dari Profesor Dr. Dwi Andreas Santosa. Nah, di episode kali ini beliau akan banyak mengajari kita seputar pengolahan limbah minyak bumi dengan teknologi bioremediasi. Seperti apa teknologi ini? Ikutin Nadia ya! Sobat Bumi, di tengah kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, pengolahan limbah menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Banyak inovasi pengolahan mulai diteliti. Bioremediasi menjadi satu teknik pengolahan limbah yang mulai tren di industri pertambangan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, bioremediasi merupakan pengolahan limbah secara biologi dengan memanfaatkan makhluk hidup, khususnya mikroorganisme untuk menurunkan konsentrasi atau daya racun bahan pencemar. Mikroorganisme yang umum digunakan adalah bakteri dan jamur. Saat ini banyak lembaga di Indonesia yang mulai marak melakukan penelitian bioremediasi. Satu diantaranya adalah ICBB atau Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology. ICBB adalah lembaga riset nirlaba non-pemerintahan pertama di Indonesia yang berperan aktif dalam melakukan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. Selain aktif meneliti seputar teknologi bioremediasi dan bioteknologi, ICBB juga aktif meneliti seputar kultur jaringan tanaman, gen bank tumbuhan dan hewan, penemuan sumber energi terbarukan, dan banyak lagi. Sejauh ini, penelitian bioremediasi yang telah dilakukan oleh ICBB meliputi bioremediasi minyak bumi, bioremediasi air asam tambang, bioremediasi limbah tercemar logam berat, dan desulfurisasi batu bara. Sobat Bumi, di episode kali ini kita akan fokus membahas seputar bioremediasi minyak bumi. Langsung dari ahli bioremediasi di ICBB dan IPB, seperti apa teknologinya? Simak tuntas episodenya. Oh, halo. Halo, halo. Nadia. Mbak Nadia, ya, silahkan duduk ya. Gimana? Nah, Prof, dari tadi kan topik seru yang akan dibahas di episode kali ini kan adalah seputar bioremediasi terhadap pengolahan limbah. Bisa nggak nih Prof ceritakan tentang teknologi bioremediasi ini? Ya, bioremediasi ini satu istilah yang sekarang ini mungkin dalam sekitar 5 tahun terakhir ini menjadi tren ya. Apa bioremediasi sesungguhnya? Bioremediasi adalah usaha untuk meremediate, untuk memulihkan lingkungan yang tercemar melalui pendekatan bioteknologi atau melalui pendekatan biologi. Dari mulai kapan sih Pak Indonesia sudah mulai melakukan bioremediasi ini? Kalau di tim kami, kami ada kelompok kecil yang meneliti mengenai bioremediasi. Ini sudah berjalan sejak tahun 2000-an, sejak tahun 1999. Jadi sudah sekitar 15 tahun sebenarnya kami melakukan riset-riset terkait dengan bioremediasi. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, teknologi bioremediasi ini apa dikhususkan untuk pengolahan limbah atau bisa untuk pengolahan yang lainnya? Limbah ini dibagi dua, satu limbah domestik, limbah rumah tangga, lalu yang kedua limbah industri. Nah, memang kami sementara ini fokus ke limbah industri. Dalam arti industri mengeluarkan cemaran. Kalau industri minyak bumi ya cemaran mereka adalah sludge atau minyak-minyak yang tercecer, minyak-minyak yang tidak bermanfaat, atau minyak-minyak yang dulu karena kualitasnya rendah oleh mereka dibuang ke lingkungan. Lalu katakanlah kalau ada kapal tanker yang pecah di pelabuhan-pelabuhan dan sebagainya, ini kan banyak limbah minyak ini berceceran. Dan kalau ini dibiarkan itu sangat berbahaya karena limbah minyak ini memiliki potensi untuk menyebabkan kanker karena sifatnya karsinogenik dan mutagenik. Dia bisa menyebabkan mutasi, bisa menyebabkan kanker, sehingga limbah minyak ini harus kita tangani dengan baik.
teknologi lingkungan memang lab yang khusus digunakan untuk pengembangan mikroorganisme yang kita gunakan untuk memecahkan berbagai persoalan lingkungan. Ya, ini lab mikrobiologi. Saya perkenalkan, ini Ricky yang sekarang ini sedang melakukan riset-riset terkait isolasi bakteri perombak minyak bumi dan nanti mengujinya. Dan untuk selanjutnya nanti Ricky akan menerangkan semuanya. Jadi bioremediasi limbah minyak bumi khususnya. Jadi kita memanfaatkan mikroba yang kita isolasi dari lingkungan. Kita isolasi, kita seleksi, kemudian kita aplikasikan pada medium seperti ini. Nah, Kak, di lab-nya ada nggak contohnya yang sudah terdegradasi? Ya. Perbandingannya gitu nggak ada pilihnya? Seperti ini. Oh, ini dia. Jadi, Terlihat ya Kak ya bedanya? Jadi perbedaan sangat jelas terlihat di sini perbedaan, di mana medium yang ditambahkan minyak bumi tanpa bakteri dengan yang telah dikasih perlakuan bakteri. Jadi seperti ini. Jadi minyaknya seperti larut di dalam air itu. Aku jadi penasaran nih tahapan bioremediasi dari awal sampai limbah minyak bumi itu bisa terurai. Gimana Kak caranya? Untuk lebih jauh, ayo ikutin saya. Ayo ikuti saya, di sini ada, kita lihat koleksi bakteri dari ICBB. Wah, banyak juga ya Kak ya. Di sini ada jenis apa aja Kak bakterinya? Jadi berbagai macam juga bakteri tersebut. Dari penelitian sebelumnya, ada beberapa bakteri yang sudah kita dapatkan ya. Antara lain Bacillus thuringiensis, Bacillus fusiformis, dan dari bakteri dari genus Klebsiella. Itu beberapa di antaranya. Jadi untuk uji coba bioremediasi kali ini, kita akan menggunakan bakteri ini. Jadi ini merupakan bakteri yang saya isolasi dari ekosistem air hitam di Jambi. Untuk jenis atau spesiesnya belum diidentifikasi lebih jauh. Jadi kita akan menggunakan ini ya? Iya, jadi kita akan melakukan uji bioremediasi dengan menggunakan bakteri ini. Bisa kita ke lab lagi? Iya. Jadi oke Nat, sebelum kita lebih jauh untuk uji coba seleksi bakteri yang mampu mendegradasi minyak bumi, ada baiknya saya perkenalkan dulu bahan-bahannya atau alat-alat yang akan digunakan untuk uji coba ini. Ini untuk alat, kita gunakan mikropipet, ukuran 1000 mikroliter. Kemudian tube yang akan digunakan untuk menyedot minyak buminya. Kemudian ini minyak bumi yang akan kita gunakan, yang akan kita uji coba untuk remediasi. Kemudian lanjutnya ini bahan media minimal cair yang akan kita gunakan untuk menumbuhkan bakteri. Tahap pertama yang akan kita lakukan mengukur media minimal yang setelah kita buat. Jadi kita ukur sebanyak kurang lebih 50 ml. Kita masukkan ke Erlenmeyer dengan ukuran yang lebih kecil. Biasa perbandingannya kalau cairannya 50 ml, limbahnya berapa? Jadi yang akan kita gunakan di sini, minyak yang akan kita tambahkan ke dalam media minimal ini sebanyak 5% dari total volume. Jadi setelah ini kita
Masukkan. Kita ke ruang autoclave untuk mensterilisasi media ini. Selanjutnya, media ini siap diinokulasikan bakteri yang akan kita gunakan untuk agen bioremediasi. Oke Nadia, ini merupakan laminar airflow di mana di dalam sini kita akan melakukan inokulasi bakteri untuk dimasukkan ke dalam media minimal yang telah ditambahkan minyak. Metode ini dilakukan secara aseptis dengan menggunakan bunsen sebagai sumber nyala api dan ose, di mana ose ini digunakan untuk mengambil isolat bakteri yang kemudian dimasukkan ke dalam media minimal, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita inokulasikan bakteri yang berpotensi mendegradasi minyak bumi, kita masukkan media ini ke dalam shaker. Ya. Jadi shaker ini bertujuan untuk mengocok media yang ada di dalam area ini sehingga oksigen yang ada bisa terdifusi masuk ke dalam media, karena oksigen ini juga dibutuhkan oleh bakteri. Jadi yang ini merupakan kontrol di mana media yang telah ditambahkan minyak bumi ini tidak diinokulasikan bakteri. Dengan waktu yang sama, yaitu kurang lebih 1 minggu, tidak ada perubahan dari fisik minyak bumi tersebut. Sangat berbeda dengan yang kita beri perlakuan bakteri yang berpotensi mendegradasi minyak bumi. Di sini kita lihat dengan waktu yang sama, yaitu 1 minggu, telah terlihat perubahan fisik pada minyak bumi tersebut. Minyak bumi terdispersi ke dalam media. Semakin lama masa inkubasinya, maka akan semakin jelas perbedaan, jelas terlihat perubahan dari minyak bumi ini. Sobat Bumi, limbah minyak bumi merupakan limbah golongan B3 atau bahan berbahaya dan beracun yang sangat berbahaya bila tidak diolah. Pencemaran lingkungan akibat minyak bumi bisa menghambat pertumbuhan, reproduksi, dan proses fisiologis biota di sekitarnya, bahkan dapat juga mengakibatkan kematian. Beberapa pengolahan limbah minyak bumi dapat dilakukan secara fisika maupun kimia. Hanya saja pengolahan ini kurang efektif karena masih menghasilkan limbah samping yang dapat menimbulkan pencemaran baru bagi lingkungan. Limbah minyak bumi biasanya diolah dengan cara pemanasan dalam insinerator dengan suhu 1200 derajat Celcius. Ada juga yang melakukan soil washing atau mencuci tanah tercemar dengan surfaktan, dan ada juga yang hanya ditimbun dalam landfill. Dari semua metode pengolahan limbah minyak bumi, metode bioremediasi menjadi metode yang paling efektif, murah, dan ramah lingkungan. Mikroorganisme yang digunakan dalam bioremediasi minyak bumi disebut juga dengan bakteri hidrokarbon plastik, yaitu bakteri yang mampu mendegradasi atau memecah senyawa dalam hidrokarbon minyak bumi. Beberapa genus bakteri yang dapat merombak minyak bumi adalah Pseudomonas, Achromobacter, Flavobacterium, Acinetobacter, Vibrio,
Bacillus, Artobacter, Nocardia, Corynebacterium, dan Micrococcus. Semua bakteri ini mampu mendegradasi senyawa hidrokarbon dengan memanfaatkan senyawa tersebut sebagai sumber karbon dan energi bagi pertumbuhannya. Proses perombakan minyak bumi yang dilakukan secara aerob atau dengan oksigen hanya akan menghasilkan sampingan berupa gas karbon dioksida dan bioproduk seperti asam lemak, gas, surfaktan, dan biopolimer. Tidak ada limbah samping berbahaya yang dihasilkan dari proses bioremediasi. Inilah yang membuat metode bioremediasi merupakan metode ramah lingkungan. Sobat Bumi, mau tahu bagaimana metode bioremediasi ini bila diaplikasikan langsung ke lapangan? Langsung saja kita simak kembali obrolan seru bersama Profesor Andreas. Prof, tadi kan Anda sudah melakukan bioremediasi ya bersama Kak Riki di Skala Lab. Nah, Anda penasaran nih, kalau bioremediasi itu dilakukan di lapangan, bagaimana sih penerapannya, Prof? Ya, jadi untuk bioremediasi ini selain kajian-kajian di laboratorium sebagaimana tadi yang sudah dilakukan, lalu ada juga kajian lapang. Dalam arti ini sebagai salah satu contoh saja bagaimana kajian lapang bioremediasi. Tidak hanya kajian ini, maaf, ini sudah proyek dalam skala besar. Pada saat itu perusahaan yang bersangkutan tidak mampu melakukan pengolahan limbah minyak bumi, 13 bulan tidak ada perubahan sama sekali, ini di atas. Lalu kemudian kami datang ke sana mengkonstruksi lokasi yang kita sebut sebagai Soil Bioremediation Facility, fasilitas bioremediasi, kita konstruksi, lalu kita mulai processing. Dalam arti apa? Kita bawa mikroorganisme yang tadi sudah kita koleksi, sudah kita uji bahwa mikroorganisme tersebut bermanfaat, dia bisa melakukan perombakan minyak bumi, lalu mikroorganisme tersebut kita semprotkan ke lahan tersebut, lalu kemudian kita beri pupuk, sudah barang itu penting, kita beri nitrogen dan fosfor terutama, lalu kemudian diolah-olah. Nah, diolah-olah mereka di sini menggunakan traktor tangan saja, jadi diolah-olah menggunakan traktor tangan. Lalu kemudian kalau kandungan airnya turun, kita tambahkan air lagi. Pemeliharaannya hanya seperti itu terus. Dan setelah waktu tertentu, misalnya setelah 2,5 bulan, ini kandungan minyak bumi sudah turun dibanding dengan yang tidak. Yang sebelah kiri ini minyak buminya kelihatan sekali, tanah yang terkontaminasi minyak bumi tersebut, dan yang di kanan ini sudah persis seperti tanah biasa. Misalnya ini yang kami lakukan dalam skala lapang, ini hanya grafiknya, itu selama 11 minggu itu masih 6% kandungan minyak buminya. Kami tambahkan mikroorganisme kami yang sudah terseleksi, Bacillus sp, itu sudah turun di bawah 1%. Ini kajian di lapang. Ada kecepatan proses perombakan sekitar 4 kali lipat. Berarti jelas ya, Prof, ya, dengan teknologi bioremediasi ini, teknologi ini ramah lingkungan. Ya, pasti kami sangat yakin terkait dengan itu. Kami tidak bicara hanya dalam skala laboratorium. Kami sudah lakukan ini dalam skala lapang dan skala proyek untuk menangani ribuan meter kubik limbah yang ada. Sobat Bumi, teknik pengolahan limbah dengan metode bioremediasi yang terbukti aman dan efektif kini membuat banyak perusahaan perminyakan di Indonesia mulai melirik teknologi ini. PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI menjadi salah satu perusahaan perminyakan yang telah menerapkan teknologi bioremediasi untuk membersihkan tanah yang tercemar minyak bumi. Ketertarikan pada metode bioremediasi telah diawali pada 1994 hingga akhirnya di tahun 2003 sejak diresmikannya perizinan pengolahan limbah
dengan metode bioremediasi oleh Kepmen KLH nomor 128 tahun 2003, CPI aktif melakukan pengolahan limbah minyak bumi di Sumatera. Proses bioremediasi yang dilakukan oleh CPI adalah secara ex situ dengan metode land farming, yaitu dengan memindahkan tanah tercemar ke lokasi pengolahan. Tanah yang tercemar minyak terlebih dahulu dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pengujian kandungan minyak mentah atau total petroleum hydrocarbon. Tanah yang boleh diolah dengan metode bioremediasi adalah tanah yang memiliki TPH lebih kecil atau sama dengan 15%. Bila konsentrasi TPH masih di atas 15%, tanah tercemar harus terlebih dahulu diekstrakasi dengan menggunakan bahan kimia. Proses bioremediasi dinyatakan berhasil bila konsentrasi TPH kurang dari atau sama dengan 1%. Tanah olahan ini dapat dipergunakan untuk program penghijauan. Sejauh ini CPI telah berhasil mengolah 500.000 meter kubik tanah tercemar minyak bumi. Tanah olahan ini telah digunakan untuk penghijauan kembali 60 hektar lahan di Provinsi Riau. Berkat ketaatannya dalam pengelolaan lingkungan, pada tahun 2011, CPI mendapatkan penghargaan PROPER atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Peringkat Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sahabat Bumi, mengolah limbah menjadi kewajiban bagi kita sebagai pengguna dan pemanfaat sumber daya alam. Ayo, dukung bioremediasi. Prof, pertanyaan terakhir nih. Nah, bioremediasi ini kan yang dari tadi Profesor jelaskan kan dilakukan dalam skala yang besar ya, perusahaan-perusahaan tambang. Nah, bisa nggak sih bila diterapkan di kehidupan sehari-hari melihat dalam skala rumah tangga pun kita nggak lepas yang namanya dari limbah? Iya, itu sangat memungkinkan karena teknologi bioremediasi ini sangat sederhana prinsipnya. Misalnya bengkel-bengkel atau perusahaan-perusahaan kecil yang memiliki limbah oli bekas, lalu tanah-tanah di sekitarnya untuk reparasi-reparasi tercemar minyak bumi, nggak ada masalah, mereka kumpulkan di suatu tempat, lalu diberi mikroorganisme tersebut juga bisa dari kami kan, ditambahkan di sana, diolah-olah, lalu kemudian kandungan minyak tersebut turun, selesai. Satu hal yang bisa diterapkan oleh semua orang sebenarnya, bukan suatu teknologi yang wah yang hanya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan minyak, tetapi bisa diterapkan oleh kita semua. Wah, menarik sekali ya Prof pembahasan hari ini. Terima kasih ya Prof atas waktunya, sangat menginspiratif, inovatif dan edukatif juga. Terima kasih Prof. Terima kasih juga. Sahabat Bumi, sudah jelaskan pengolahan limbah di episode kali ini dengan metode bioremediasi. Nah, Nadia mau ngingetin lagi nih, bagaimana sih metode bioremediasi ini adalah kita memanfaatkan organisme untuk mengurai polutan dalam metabolismenya sehingga konsentrasi polutan menjadi berkurang. Buat Sobat Bumi nih yang mungkin belum follow Twitter Bumiku1, langsung aja follow di @bumiku1.tv. Nah, jangan lupa juga saksikan episode-episode lainnya, nggak kalah seru episodenya dengan kali ini setiap minggu jam 5 sore, pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!